Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kelas 9, ini adalah kisi-kisi penilaian akhir semester tahun pelajaran 2020-2021. Nanti sebelum kalian mengerjakan, kalian bisa mempelajari kisi-kisinya ini terlebih dahulu untuk membantu kalian dalam mengerjakan PAT-nya nanti ya. Sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selebihnya mari kita simak beberapa slide kisi-kisi di bawah ini. Ini adalah kompetensi inti yang ingin disampaikan atau harapan yang bisa dicapai setelah kalian memahami materi dari pelajaran SKI pada tahun ini. Sebelum kita masuk membahas tentang kisi-kisi, sebelumnya saya jelaskan ada beberapa kolom di bawah ini. Yang pertama ada kolom indikator soal, yang kedua ada bentuk soal, yang ketiga ada nomor soal, dan yang keempat ada keterangan. Indikator soal itu merupakan materi yang nantinya akan keluar pada tes PAT kita, dan bentuk soal ini semuanya nanti adalah pilihan ganda. Jadi nanti kalian tinggal memilih jawaban yang paling tepat dan benar sesuai dengan soalnya ya. Kemudian nomor soal ini menjelaskan nanti indikator soal ini ada di soal nomor berapa, dan keterangan nanti kita untuk tampilkan untuk mempermudah kalian dalam mencari materi sesuai dengan indikator soalnya. Baik, untuk nomor 1 di sini menjelaskan indikator soalnya adalah disajikan sebuah pernyataan siswa mampu menganalisis biografi Sunan Gresik dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Bentuk soalnya di sini adalah pilihan ganda. Jadi nanti kalian tinggal pilih jawaban yang paling tepat A, B, C, dan atau D. Yang kedua, yang selanjutnya nomor soal. Jadi nanti materi Sunan Gresik ini akan muncul pada soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, pada kali ini untuk nomor 1 ya, ini kalian disuruh memahami atau menganalisis biografi Sunan Gresik. Biografi itu meliputi ada misalnya yang harus kalian ingat itu ada nama asli, nama julukan, nama gelar atau tempat Sunan Gresik dakwah, cara dakwah Sunan Gresik itu bagaimana, dan mungkin tempat dimakamkannya Sunan Gresik itu di mana, dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia itu apa. Misalnya Sunan Gresik itu menggunakan alat-alat atau mendirikan pondok pesantren. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah sosok ulama pertama yang diberi gelar sebagai Wali Songo. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim itu pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah adalah nama seorang Wali Songo yang dianggap sebagai yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia dimakamkan di Desa Gapuro, Kota Gresik, Jawa Timur. Dan yang nomor 2 ini adalah disajikan sebuah pernyataan siswa mampu menganalisis biografi Sunan Ampel dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, jadi nanti sama dengan yang nomor 1 ya. Jadi kalian tinggal memahami nama, julukan, gelar, tempat dakwah, dan perannya
dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Untuk nomor 2 ini, bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Soalnya ada di nomor 4, 5, dan 6, dan seterusnya sampai bawah sampai nomor 6 sesuai dengan nomor soalnya ya, tinggal kalian memahami saja. Kalian bisa membuka kembali materi YouTube yang sudah saya sampaikan sebelumnya mengenai biografi Wali Songo dari nomor 1 sampai nomor 9 ya. Kemudian kalau kalian misalnya kok kurang paham, kalian bisa mencari referensi atau tanya melalui internet ya, atau boleh mungkin mempelajarinya dengan membuka buku yang sudah diberikan oleh sekolahan. Tinggal kalian pelajari saja materi-materinya mengenai biografi Sunan atau Wali 9. Untuk nomor 7, 8, dan 9 saya kira ini sama juga. Kalian tinggal memahami analisa dari biografi Wali Songo. Dan untuk nomor 10, khususnya nomor 10, 11, dan 12, misalnya sekarang nomor 10. Nomor 10, disajikan sebuah pernyataan siswa mampu menganalisis biografi Syekh Abdul Rauf As-Singkili beserta perannya dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Sudah kita pelajari bahwa Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini adalah ulama dari Aceh. Syekh Abdul Rauf Singkil atau As-Singkili, beliau dari Aceh pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi di Kuala. Ya, beliau adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Tengku Syiah Kuala, Tengku Syekh Kuala, atau bahasa Aceh yang artinya Syekh Ulama di Kuala. Nama lengkapnya ialah Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang menetap di Singkil, Aceh. Pada akhir abad ke-13, ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri. Ia kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Selanjutnya, ia pergi menunaikan ibadah haji dan dalam proses pelawatannya, ia belajar pada berbagai ulama di Timur Tengah untuk mendalami agama Islam. Kitabnya yang berjudul Umtat Al-Mujtahidin membuka mata kita bagaimana Syekh Kuala membangun jaringan intelektualnya. Gurunya tersebar dari Yaman, Qatar, Aden, hingga dataran Hijaz. Ia belajar tidak hanya ilmu lahir, tetapi juga ilmu batin. Kemasyhurannya dalam penguasaan dua ilmu tersebut melahirkan banyak karya yang sampai sekarang masih menjadi bahan rujukan para ulama maupun cendekiawan. Nah, selain Syekh Abdul Rauf As-Singkili, kalian selanjutnya nomor 11 disajikan sebuah pernyataan siswa mampu menganalisis biografi Muhammad Arsyad Al-Banjari beserta perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sama juga dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, kalian juga memahami materi sesuai dengan materi yang sudah disampaikan mengenai biografi Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia berasal dari Banjarmasin. Dan yang ke-12, biografi tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini ada di soal nomor 34, 35, dan 36. Dan yang selanjutnya yaitu
Biografi tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ini berada di nomor 37, 38, 39, dan 40. Kalian tinggal memahami biografi beliau sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Kalian tinggal buka kembali materinya, kemudian kalian pahami, atau kalian bisa membaca buku yang sudah diberikan oleh sekolahan ya. Tinggal kalian baca ulang, dibaca kembali. Nah, yang penting kalian sudah paham mengenai kolom-kolom ini. Kolom pertama adalah indikator soal. Ini adalah materi yang disampaikan. Kolom berikutnya adalah bentuk soal, berarti ini menunjukkan bahwa nanti soalnya itu adalah berbentuk pilihan ganda. Dan nomor soal ini adalah letak materi pada soalnya. Nah, sekian dulu. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa WA kepada Pak Gurunya, atau boleh juga komentar pada kolom komentar di bawah ini, di YouTube ini ya, atau tanya langsung kepada Pak Gurunya. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah-salah kata, bisa dijadikan revisi. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga lancar dan tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin.